Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih ya, Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Pertama kali marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayahnya kita dapat melaksanakan ibadah saum serta serangkaian ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, terima kasih saya sampaikan kepada panitia khususnya di Masjid Al-Mujahidin ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah, kita sangat bersyukur atas diberikannya kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sama-sama kita ketahui bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Mubarak ya, bulan yang penuh keberkahan, dan keberkahan itu kita dapat merasakannya baik dalam amal ibadah, peningkatan spiritual kita, termasuk juga peningkatan amal soleh kita ya, itu tidak dapat kita rinci begitu banyaknya keberkahan yang kita peroleh, terutama setelah selama seminggu awal pertama nih ya, seminggu awal ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Tentu saja kita sama-sama juga berharap bahwa dari pengamalan ibadah puasa Ramadan yang sangat berkah itu, kita berharap untuk lebih lanjut memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini seorang ulama bernama Buya Hamka mengatakan bahwa rahmat yang dimaksudkan itu adalah sebuah kelebihan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam setiap hati dan sikap hidup yang memancar kepada amal serta perbuatan sampai kelak kita meninggal dunia dan dengan kebahagiaan, dengan husnul khotimah ya. Dan itu yang sesungguhnya disebut dengan rahmat. Selanjutnya seorang ulama besar juga Imam Al-Ghazali menyatakan, memberikan pengertian lebih lanjut bahwa rahmat Allah itu adalah ampunan yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengutip surat Az-Zumar ya, ayat 53 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadil ladzina asrafu ala anfusahum wala taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian maka berdasarkan keterangan di atas kita langsung bisa memberikan kesimpulan bahwa hubungan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah erat kaitannya dengan hati manusia. Ya, dimana kita sama-sama mengetahui bahwa hati manusia merupakan aspek penting di dalam spiritualitas ya, dalam keruhanian ya, khususnya berkaitan dengan ajaran Islam. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berfungsi sebagai kasih sayang maupun ampunan Allah Subhanahu wa taala
tetapi juga sebagai sumber keterangan. Jadi sekali lagi bukan hanya berfungsi sebagai kasih sayang serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada gilirannya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin ketenangan, kemudian petunjuk, ya, hidayah dan juga keberkahan dalam hati manusia khususnya. Nah, sebagaimana Allah juga menyatakannya di dalam firman-Nya yang lain, yakni surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, katanya. Ya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang. Nah, jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati manusia sangat bergantung pada hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan keterbukaan mereka terhadap rahmat-Nya. Lalu yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahwa rahmat Allah itu sangat berhubungan dengan ruh, ya. Kita ketahui bahwa keterhubungan erat antara rahmat Allah dengan ruh itu termasuk juga dengan nafsu nanti karena dan hati tadi, ya, karena ketiganya merupakan unsur utama di dalam kehidupan spiritualitas manusia. Ruh diketahui itu merupakan asal kehidupan manusia, sumber utama, ya, potensi utama, bahkan sumber daya manusia itu berasal dari ruh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 9, ya. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya itu, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Karena itu berdasarkan ayat ini, seluruh organ yang ada pada tiap diri manusia itu tidak berdaya dan tidak bernilai tanpa ruh. Nah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ruh yang bersih dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan cenderung mencari kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu maka dalam hal lainnya tentu saja itulah yang mempermudah untuk mendapatkannya hidayah, ilmu, iman, ya, yang menjaga ruh juga selalu bercahaya dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian rahmat Allah semuanya juga sangat berhubungan dengan nafsu. Jadi kalau tadi hati, kemudian ruh, dan nafsu yang ketiga. Nah, nafsu itu pada dasarnya adalah dorongan dalam diri manusia yang bisa mengarah kepada kebaikan maupun keburukan, ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala membantu mengendalikan nafsu yang buruk atau nafsu amarah, ya, dan mengangkatnya menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang atau jiwa yang tenang, ya. Dalam surat Al-Fajr ayat 27-30 antara disebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, ya, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dan masuklah ke dalam surga Allah. Nah, itu biasanya dibacakan sebagai pengantar kepada seseorang ketika menghembuskan napasnya terakhir, ya. Tapi sesungguhnya memberikan pemahaman kepada kita juga bahwa keadaan suasana nafsu atau jiwa yang tenang itulah yang mutmainnah itulah yang sesungguhnya bisa berhadapan, berdekat dan bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara-cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mungkin karena waktunya saya direkomendasikan hanya 10 menit. Insya Allah pada kesempatan yang kedua saya jelaskan kembali. Sebagai kesimpulannya uraian pada kesempatan kali ini sekali lagi bahwa
kita dalam menjalankan ibadah puasa, mari kita teguhkan terus upaya kita untuk melakukan praktek-praktek keagamaan, mulai puasanya, baca Quran dan seterusnya, dan kita harapkan untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita teguhkan di dalam diri kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menyentuh ruh sebagai sumber kehidupan, hati sebagai pusat keimanan, dan nafsu sebagai dorongan yang perlu dikendalikan. Ketika ketiganya mendapat rahmatnya, manusia mencapai ketenangan jiwa, kebersihan hati, dan keseimbangan diri dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat. Semoga rahmat Allah senantiasa berlimpah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.